Yang saya hormati Al-Ustaz Ibrahim Astagfirullah, rekan-rekan pengurus Tamirul Masjid yang saya hormati, seluruh jamaah Masjid Al-Quran yang amin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, ke-21. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keselamatan yang panjang, dan insyaallah puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam tanpa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan keluarga, insyaallah dan sampai pada kita sampai dengan hari ini masih sama-sama menikmati petunjuk dan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah pada hari ini saya atas nama pengurus Badan Tamirul Masjid mengucapkan, memberikan apresiasi yang sangat mendalam pada seluruh jamaah, karena alhamdulillah kita masih istiqomah menjalankan ibadah puasa di hari ke-21, di mana 10 hari terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Insyaallah mulai dari 10 hari pertama rahmat, hari kedua ampunan, insyaallah pada 10 hari ketiga ini adalah pembebasan dari api neraka. Kita insyaallah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi Pak Ustaz, kami bisa klaim bahwa dari seluruh jamaah yang ada di Provinsi Gorontalo ini yang paling banyak, kita kurang lebih 480 jamaah, dan ini konstan Pak Ustaz. Dari pertama kami dilantik tahun 2019 sampai dengan saat ini istiqomah seperti ini Pak Ustaz. Mulai dari bulan puasanya, kemudian di hari-hari lainnya kami punya kegiatan yang di program mulai dari Iqra 1 sampai 6, kemudian tarabusan, kemudian pelatihan untuk topik dan IPA, dan insyaallah pada saat ini kita lagi melaksanakan kegiatan lomba di bulan Ramadan dalam rangka hari pemasyarakatan. Sekali lagi saya atas nama Badan Tamirul Masjid menyampaikan terima kasih pada seluruh jamaah atas partisipasinya untuk terus kita membangunkan masjid yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Ustaz penceramah, Ustaz Rubianto Ibrahim, dan yang saya hormati Bapak Ketua Tamirul Masjid Bapak Seluruh, dan Mentor Dakwah Bapak Abu, dan seluruh jamaah yang insyaallah kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya
seluruh umat Muslim itu bersaudara. Jadi bersaudara ini bukan karena seibu sebapak, tapi bersaudara karena ada ikatan kalimat la ilaha illallah pada dalam diri kita. Jadi 3 kewajiban kita untuk umat Muslim. Yang pertama, ketika kita saling jauh, kita saling mendoakan. Terus yang kedua, ketika kita dekat, kita saling silaturahmi. Macam anak disapa, yang orang di Marwah, anak tetap pente mana orang menjaga silaturahmi. Baru yang ketiga, ketika kita sudah bertemu, kita saling mengingatkan, ya, mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan mencegah dari kemungkaran. Insyaallah terapi amal ibadah ini bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian bisa saya sampaikan. Insyaallah Bapak, kepada Allah saya memohon ampun, kepada Tuhan saya minta maaf. Sebenarnya majelis ini mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ulang. Yang cuma di depan yang menjawab salam. Hukum menjawab salam itu wajib. Saya ulang satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد, yang kami hormati Ketua dan Pengurus Takmirul Masjid, yang kami hormati seluruh warga binaan, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita berada di waktu ini waktu yang mustajab doa. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, salasatun da'watun la turad. Ada 3 doa yang doa tersebut Allah tidak akan berani menolak doa seorang hamba itu. Doa apa saja itu? Yang pertama adalah da'watul walidi liwaladihi. Yang pertama adalah doa seorang tua atau doa orang tua kepada anaknya. Jadi kalau kita sebagai orang tua, sebenci apapun kita kepada anak, semarah apapun kita sebagai anak kepada anak, jangan sekali-kali kita mendoakan buruk kepada anak kita. Kenapa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya orang tua itu adalah doa yang makbulah, doa yang terkabulkan. Karena kalau kita melihat Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Maka kita sebagai orang tua
kalau punya anak, kalau anaknya aktif, tidak ada anak yang nakal. Yang ada itu aktif dengan tidak aktif. Kalau ada anak yang aktif, maka tugas kita adalah kita mendoakan kebaikan kepada anak kita, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang sangat bagus sekali. Imam Masjidil Haram, siapa namanya? Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Beliau ini imam besar di Masjidil Haram. Dahulu beliau ini adalah orang yang anak yang nakal, ya. Karena doa dari orang tuanya ketika anak ini nakal, Syekh Abdul Rahman As-Sudais ini adalah anak yang nakal. Setiap dia melakukan kenakalan, apa yang didoakan oleh orang tuanya? Kalau kita di zaman sekarang mungkin sampai flow ya uti batao, ya. Mungkin doa-doa itu yang dikeluarkan. Tetapi apa yang didoakan oleh orang tua dari Syekh Abdul Rahman As-Sudais itu? Beliau mengatakan apa? Ya nak, semoga engkau dengan kenakalanmu ini Allah akan gantikan kamu menjadi imam besar di Masjidil Haram. Akhirnya apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Karena beliau didoakan oleh ibunya, beliau menjadi imam besar di Masjidil Haram. Ya. Jadi bayangkan, dari anak yang nakal menjadi imam di Masjidil Haram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada durhaka yang modern. Jadi durhaka sekarang juga ada durhakanya yang sudah modern. Durhaka yang modern itu bagaimana? Kalau perempuan dia sudah menikah, yang awalnya dia berbakti kepada orang tuanya, dia pindah kepada berbakti kepada suaminya. Itu kalau perempuan yang sudah menikah. Kalau laki-laki, ini yang durhaka yang kebanyakan terjadi itu kepada laki-laki. Biasanya laki-laki kalau sudah menikah, biasanya dia hanya memperhatikan istri dan anak-anaknya. Dia tidak memperhatikan kepada orang tuanya. Padahal yang wajib itu, kita sebagai seorang anak laki-laki, walaupun sudah punya anak, sudah punya istri, masih wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Makanya suatu ketika, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang dia ini sakaratul maut, dan sakaratnya itu siksa sekali. Sudah berganti-ganti orang yang memberikan obat kepadanya, tidak mempan. Tetapi apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanya dimintakan cucian tangan dari, atau bekas dari cucian tangan dari orang tuanya. Ya, yang awalnya ya, dia sakrat itu sudah begitu. Biasanya kan, saya biasanya kalau mentalkin orang yang meninggal dunia itu macam-macam. Dia bilang, sebe, kok kalimah sebe, apa dia jauh kawan, kita punya baru kalimah, kita punya suka anak. Ya, biasanya kan begitu. Ya, biasanya 5 dobor, 10 dobor. Ya. Biasanya kan begitu. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang durhaka seperti itu, ya, anak yang durhaka, dan dia pada saat kritis, pada saat sakaratul maut, tidak ada yang mampu membantu dia. Semua orang gonta-ganti memberikan bantuan dengan pengobatan, tidak mempan. Hanya satu bantuannya adalah diberikan. Orang tuanya itu cuma cuci tangan sebentar saja, baru dikasih cuci muka. Akhirnya dia tenang, ya, tenang. Itu karena apa? Karena berkat dari kedua orang tuanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang mungkin masih ada orang tua, telepon, bagaimana kabar di mama, di papa. Kita laki-laki, saya laki-laki, kenapa saya ini di Bualemo? Ya, saya di Bualemo, ada beberapa orang Bualemo kenal dengan saya, ya. Saya dari Bualemo. Kenapa saya sering tiap pekan ke kota Gorontalo? Karena apa? Saya tahu saya masih wajib berbakti kepada kedua orang tua saya. Walaupun saya sudah punya istri, sudah punya anak di Bualemo, saya masih tetap datang ke kota Gorontalo. Karena apa? Karena kewajiban saya sebagai laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan ketika dia sudah menikah, dia pindah berbakti kepada suaminya. Tetapi laki-laki, walaupun dia sudah menikah, sudah punya istri, punya anak, dia masih wajib memperhatikan kepada kedua orang tuanya. Jangan ada istri, ada anak, dia lupa. Tapi orang tua dia kasih biar. Bahkan karena dia malas, dia taruh di panti jompo. Ini durhaka begini model. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pernah juga seorang syekh ditanya, ya syekh, bolehkah, ya, ini ditanya ini pada saat pas-pas saya di samping syekh itu ditanya, ya syekh, bolehkah orang tua saya kasih zakat fitrah? Apa syekh paling tanya? Coba ulangi Uti, bolehkah syekh orang tua saya kasih zakat fitrah? Syekh bilang, coba ulang Uti, ya. Dia tanya ulang-ulang loh syekh, bukan karena syekh ini kulit, tidak. Tetapi apa? Itu pertanyaan yang tidak masuk akal. Ya, orang tua itu bukan berhak untuk diberikan zakat fitrah, tetapi orang tua itu adalah tanggung jawab dari anaknya. Ya, jadi bukan dalam arti hanya ditanya boleh orang tua kasih zakat fitrah, bukan lagi kasih zakat fitrah, hari-hari diperhatikan. Ya, itulah kewajiban kita sebagai anak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, doanya orang tua kepada anaknya. Yang kedua adalah doa pada saat kita sekarang menanti buka puasa. Doaul muftir hina yuftir. Doanya orang yang menanti buka puasa, dia akan doa orang yang berbuka puasa yang menanti buka puasa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah berdoa, ya. Perbanyaklah berdoa. Karena kita tidak tahu doa yang mana yang Allah akan kabulkan. Karena kita tidak tahu doa yang mana yang Allah yang akan tembus, ya, yang Allah akan terima. Makanya kita memperbanyak doa, termasuk doa yang makbul. Doa yang Allah akan terima itu adalah doanya orang yang sementara menanti buka puasa, ya, dan dia dalam keadaan berpuasa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di sore hari seperti ini, di bulan suci Ramadan lagi. Jadi dua keutamaannya. Keutamaan yang pertama di bulan suci Ramadan, keutamaan yang kedua adalah pada saat kita menanti buka puasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah di antara hal atau di antara sebab mustajab doa atau Allah tidak akan menolak doa seseorang adalah doanya orang-orang yang terzalimi, ya. Jadi jangan sampai kita menzalimi orang, ya. Menzalimi itu sedikit ataupun besar, itu hisabnya kita akan temui, ya. Makanya kita apapun yang terjadi kita cukup bersabar. Apapun yang terjadi kita harus menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ramadan ini, ya, bisa jadi menjadi sebab kita akan menjadi orang yang lebih terbaik lagi, ya, dan bukan merasa orang yang paling baik, tetapi berusaha untuk kita menjadi orang yang lebih baik supaya benar-benar kita akan mendapatkan gelar, mendapatkan ijazah dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling terakhir adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang-orang yang melakukan perjalanan. Jadi kalau kita perjalanan, ya, orang perjalanan itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ada beberapa golongan yang tidak diwajibkan berpuasa. Pertama, orang perjalanan. Yang kedua, wanita hamil. Wanita hamil pun ada dua. Ada wanita hamil cuma tahun ini dia hamil. Kalau tahun ini dia hamil, dia dihukumi sama dengan orang sakit. Ya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan perjalanan, maka hendaklah dia menggantikan pada hari yang lain. Itu wanita hamil cuma satu kali hamil. Kalau dia hamil terus-terus, tahun ini hamil, berikutnya hamil, berikutnya hamil, berikutnya hamil, berikutnya hamil, terus-terus dia hamil, tidak berhenti dia hamil terus, ya, maka dia harus membayar fidyah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin." Bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, karena tidak mampunya karena apa? Karena dia sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, tidak ada waktu lagi dia untuk berpuasa. Kata Allah apa? Fidyatun ta'am miskin, hendaklah dia membayar fidyah. Jadi orang hamil itu ada dua. Kita lihat kalau ada orang hamil, lihat kondisinya bagaimana. Kalau kondisinya dia hanya satu kali hamil saja, dia program nanti 5 tahun kemudian baru dia hamil, berarti dia dihukumi sama dengan orang sakit. Tapi kalau terus-terus dia hamil, cetak terus, ya, hamil, cetak terus, tidak berhenti, ya, maka dia dihukumi untuk membayar fidyah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa
saya sampaikan pada sore hari ini karena waktu ya yang membatasi kita. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Dan hal yang perlu kita perhatikan adalah kita duduk di tempat ini, kita di bulan suci Ramadan, karena Ramadan itu hanya dua keutamaan yang terkandung dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah bulan diturunkan Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah bulan adanya Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu pada saat kapan? Nabi pernah ditanya, kapan itu malam Lailatul Qadar? Kata Nabi Muhammad SAW, "Faltamisuha fi ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi kita mencari, ini sudah 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Kita cari benar-benar malam Lailatul Qadar. Kalau kita menemukan malaikat menemukan kita hanya paroko dicatat 83 tahun paroko ya. Kalau ditemui malaikat sementara bermain domino dicatat 83 tahun bermain domino. Kalau kita didapatkan oleh malaikat sementara kita melaksanakan ya ibadah, berarti kita dicatat untuk bersama dengan melaksanakan ibadah. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.